Selamat datang di channel Kiat Sukses. Hari ini kita akan memulai kisah tentang kebahagiaan sejati yang tak selalu diukur dari kekayaan. Dengarkan baik-baik karena ini adalah awal perjalanan yang penuh makna. Ada kalanya kita lupa bahwa kebahagiaan bukan hanya soal berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menghargai apa yang ada di sekitar kita. Dalam cerita ini, kita akan melihat dua keluarga yang hidup di dunia yang sangat berbeda. Satu hidup dalam kesederhanaan, tetapi kaya akan cinta, sementara yang lain memiliki segalanya, tapi terjebak dalam kekosongan. Keduanya berjalan pada jalur yang berbeda, tapi takdir membawa mereka bertemu untuk saling memahami apa arti kebahagiaan sejati. Di sebuah desa kecil, hidup pasangan suami istri bernama Bayu dan Nisa. Mereka tidak kaya, tetapi mereka memiliki kebahagiaan yang sederhana. Suatu pagi, Bayu pulang dari pasar membawa sebuah kantong plastik kecil berisi baju anak-anak yang ia beli dengan uang hasil menjual hasil panen di pasar. "Ini Nisa, aku belikan baju untuk Dika," kata Bayu sambil menyerahkan kantong plastik itu kepada istrinya. Nisa tersenyum. "Kau pasti mengeluarkan banyak uang lagi, ya?" Bayu menggeleng. "Tidak, ini hanya baju sederhana, tapi aku yakin dia akan suka." Ketika Dika, anak mereka yang berusia 5 tahun melihat baju itu, matanya langsung berbinar. "Baju baru, terima kasih ayah," serunya sambil memeluk Bayu erat. Kebahagiaan Dika begitu tulus, seolah-olah ia baru saja menerima hadiah terbesar dalam hidupnya. Bayu dan Nisa saling menatap dengan senyuman. Kebahagiaan anak mereka adalah segalanya bagi mereka. Meski mereka hidup dalam kesederhanaan, momen seperti ini membuat mereka merasa seperti orang terkaya di dunia. Di sisi lain kota, seorang pengusaha sukses bernama Arga hidup dalam kemewahan. Ia memiliki segalanya: rumah besar, mobil mewah, dan bisnis yang berkembang pesat. Namun, di balik itu semua, Arga merasa kosong. Ia hampir tidak pernah memiliki waktu untuk keluarganya. Istrinya, yang bernama Citra, sering mengeluh karena Arga selalu sibuk dalam pekerjaannya. "Arga, kapan terakhir kali kita makan malam bersama anak-anak?" tanya Citra suatu malam. "Aku sibuk, Citra. Semua ini untuk kalian juga," jawab Arga tanpa menatap istrinya. Namun, Citra tahu bahwa kesibukan Arga bukan hanya untuk keluarga. Arga terobsesi dengan pekerjaannya dan terus merasa bahwa semua yang ia miliki saat ini belumlah cukup. Bahkan ketika anak-anak mereka meminta perhatian, Arga sering mengabaikan mereka dengan alasan pekerjaan. Suatu malam, anak perempuan mereka yang bernama Alia mendekati Arga dengan membawa sebuah gambar yang ia buat di sekolah. "Papa, lihat gambarku," katanya dengan semangat. Namun, Arga hanya berkata singkat, "Bagus," tanpa benar-benar melihatnya. Alia pun pergi dengan raut wajah sedih, dan Citra hanya bisa menghela nafas. Suatu hari, takdir mempertemukan keluarga Bayu dan Arga di sebuah acara amal di kota. Bayu diundang sebagai salah satu petani kecil yang berkontribusi dalam program pengentasan kemiskinan. Sementara Arga
menjadi donatur utama acara tersebut. Saat acara berlangsung, Dika berlari-lari di sekitar aula, bermain dengan anak-anak lainnya. Senyumnya begitu tulus, membuat orang-orang di sekitarnya ikut tersenyum juga. Arga memperhatikan Dika dari kejauhan. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan anak kecil itu. Kebahagiaannya terasa begitu murni. Ketika acara selesai, Arga tanpa sengaja bertemu Bayu dan Nisa. Mereka berbincang ringan, dan Bayu bercerita tentang kehidupan mereka di desa. Kami tidak punya banyak, tetapi kami selalu bersyukur. Anak kami, Dika, adalah sumber kebahagiaan kami, kata Bayu sambil tersenyum. Kata-kata itu menggugah hati Arga. Ia teringat Alia, anaknya sendiri, yang sering ia abaikan. Tiba-tiba, ia merasa malu dengan dirinya sendiri. Ia memiliki segalanya, tetapi kenapa ia tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti Bayu? Setelah acara itu, Arga mulai memikirkan kembali hidupnya. Ia mengingat momen-momen ketika anak-anaknya mencoba menarik perhatiannya, tetapi ia terlalu sibuk untuk peduli. Ia bahkan lupa kapan terakhir kali ia tersenyum bersama keluarganya. Arga memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya selama seminggu. Ia ingin mencoba memahami apa yang selama ini ia abaikan. Pada hari pertama cutinya, ia mengajak keluarganya untuk makan malam bersama di rumah. Alia, anaknya, tampak terkejut tetapi bahagia. "Papa benar-benar di sini?" tanya Alia dengan mata berbinar. "Ya sayang, mulai sekarang Papa akan lebih sering ada untuk kalian," jawab Arga sambil memeluk anaknya. Namun, perubahan ini tidak mudah bagi Arga. Ia merasa canggung, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Suatu hari, Arga membawa keluarganya ke desa tempat Bayu tinggal. Ia ingin melihat lebih dekat bagaimana keluarga sederhana itu menjalani hidup mereka. Di sana, ia menyaksikan Dika bermain dengan teman-temannya di sawah, tertawa lepas tanpa memikirkan apapun. "Aku ingin anak-anakku merasakan kebahagiaan seperti itu," gumam Arga dalam hati. Bayu pun mengajak Arga untuk ikut ke ladang dan menunjukkan bagaimana mereka bekerja setiap hari. Meski pekerjaan itu melelahkan, Bayu tetap menjalani semuanya dengan tersenyum. Ketika kita tahu untuk siapa kita bekerja, semua ini akan terasa ringan, kata Bayu. Kata-kata itu semakin membuka mata Arga. Ia menyadari bahwa selama ini ia bekerja hanya untuk mengejar ambisi, tapi bukan untuk kebahagiaan keluarganya. Di akhir perjalanan, Arga dihadapkan pada pilihan besar: terus menjalani hidup seperti biasa, mengejar kekayaan tanpa batas, atau mengubah prioritasnya untuk keluarganya. Saat ia berdiri di depan ladang Bayu, ia memandang anak-anaknya yang bermain dengan bahagia. Namun, ponselnya berbunyi. Sebuah panggilan dari kantor memberitahukan bahwa ada peluang besar untuk proyek baru yang dapat melipat gandakan penghasilannya. Arga pun terdiam. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya pada dirinya sendiri, terjebak antara ambisi atau kebahagiaan sejati. Demikian episode pertama telah memperkenalkan kita pada Bayu dan Arga, dua orang dengan kehidupan yang sangat berbeda.
tapi perjalanan mereka baru saja dimulai. Jangan lewatkan episode berikutnya, di mana kita akan melihat keputusan besar yang mulai mengubah hidup mereka. Terima kasih telah menyimak cerita ini di channel Kiat Sukses. Sampai jumpa di episode selanjutnya.